Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Manajemen Diklat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang jenis-jenis dan model-model diklat. Apakah teman-teman ada yang tahu apa itu model diklat? Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata model ialah pola, yaitu contoh, acuan, ragam, dan sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya model diklat adalah acuan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelatihan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Model pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan SDM sebagai tenaga kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produksi. Nah, ternyata pelatihan juga dapat dilakukan di masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas pengetahuan atau keterampilan tertentu dari masyarakat. Selanjutnya, di sini kita akan membahas beberapa jenis dari model-model diklat. Yang pertama ialah model pelatihan GOT. GOT dalam Nadler tahun 1982 pada halaman yang ke-11 menggambarkan model pelatihan melalui beberapa tahapan yang siklus pelatihannya terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ialah analisis kebutuhan pelatihan, yang kedua ialah desain pendekatan pelatihan, yang ketiga pengembangan materi pelatihan, yang keempat pelaksanaan pelatihan, dan yang terakhir ialah evaluasi dan pemutakhiran pelatihan. Yang kedua ialah model induktif. Model induktif merupakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis kebutuhan belajar yang bersifat kebutuhan terasa atau field needs, atau kebutuhan belajar dalam pelatihan yang dirasakan langsung oleh peserta pelatihan. Pelaksanaan identifikasinya pun harus dilakukan secara langsung kepada pelatihan itu sendiri. Adapun kelebihan dari model induktif ini ialah yang pertama, dapat memperoleh informasi langsung mengenai kebutuhan peserta pelatihan, sehingga hal ini memudahkan pelatih untuk memilih materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Namun kelemahannya ialah membutuhkan waktu, dana, dan tenaga yang banyak dalam menetapkan materi pelatihan secara menyeluruh dan umum. Selanjutnya yang ketiga ialah model deduktif. Model deduktif merupakan pelatihan yang dilakukan secara umum dan sasaran yang luas. Dalam menentukan kebutuhan pelatihan, dipilih peserta dengan karakteristik yang sama dan dilakukan pengajuan pertimbangan kepada seluruh peserta. Hal ini bertujuan supaya hasil identifikasi digunakan di dalam menyusun materi pelatihan yang bersifat menyeluruh. Pelatihan jenis ini melihat latar belakang pendidikan, usia, dan jabatan. Kemudian dikembangkan ke proses pembelajaran dalam pelatihan yang lebih khusus. Adapun kelebihan dari model deduktif ini yaitu hasil identifikasi diperoleh dari sasaran yang luas. Hal ini membuat penyelesaiannya menggunakan harga yang lebih murah dan relatif lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah dari segi efektivitasnya, dikarenakan belum tentu semua peserta pelatihan memiliki karakteristik yang sama, akan memanfaatkan dan membutuhkan hasil identifikasi. Yang terakhir atau yang keempat ialah model klasik. Model klasik ditujukan untuk menyesuaikan bahan belajar sesuai dengan kurikulum yang dirasakan peserta pelatihan. Identifikasi kebutuhan pelatihan dilakukan secara terbuka kepada peserta pelatihan yang sudah ada di kelas. Nah, pelatih mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki peserta dengan bahan belajar yang akan dipelajari. Adapun kelebihannya ialah mampu memudahkan peserta pelatihan dalam mempelajari bahan belajar. Di samping kemampuan yang telah dimiliki akan menjadi modal untuk memahami bahan belajar yang baru. Kelemahannya ialah peserta pelatihan yang terlalu jauh kemampuan dasarnya dengan bahan belajar yang akan dipelajari menuntut untuk mempelajari terlebih dahulu kesulitan tersebut. Hal ini akan membuat kebutuhan belajar yang baru membutuhkan waktu yang lebih lama. Berikut daftar pustaka dari model-model dan jenis-jenis diklat. Nah, biodata saya sendiri. Terima kasih Om Santi Om.